Semi, Pak. Kalau Semi kita. tak ada hujan. Semi tak ada hujan. Irigasi Irigasinya ada, tapi airnya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mulia dimanapun kita berada. Hari ini kita kembali lagi untuk bincang-bincang sebagaimana kegiatan-kegiatan kita di Lobs Mawe Podcast ini menampilkan orang-orang yang kreatif, inovatif, ya, baik itu bagaimana membangun desa, potensi-potensi desa diangkat dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan sesuatu hal yang harus kita publish, kita promosikan, kita angkat supaya desa-desa yang ada di Aceh ini bisa bangkit dan bisa dicontoh oleh desa-desa yang lain. Hari ini saya ketemu dengan Pak Geci Munirman. Dari desa mana, Pak, itunya? Dari Desa Menasaraya, Kecamatan Nisam. Menasaraya, Kecamatan Nisam, ya, Pak. Aceh Utara. Jadi kita bincang-bincang karena Geci Munirwan ini salah satu atau salah seorang yang menerima penghargaan dari Kemendes, ya, Pak, ya? Iya, Pak. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 2018. 2018. Itu tentang apa penghargaannya? Penghargaan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, Pak. Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Ya. Bisa Bapak jelaskan sedikit kenapa Bapak dipanggil ke pusat mewakili Aceh Utara, ya, Pak, ya? Aceh itu, Pak. Aceh. Di Aceh. Pertama kan Aceh Utara, Ya, ya. Aceh dan tingkat Pusat. nasional. Ya, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Kalau tentang penghargaan yang pernah saya terima dari Kementerian Desa di tahun 2018, ya, tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui program dana desa, Pak. Program dana desa. Program dana desa 2018. Jadi sebenarnya saat ini memang yang lagi diprioritaskan dari pemerintah. Di dalam anggaran dana desa ini diprioritaskan kepada pemberdayaan ekonomi. Iya. Kemudian di tahun 2018, anggaran 2018 di RKPDes 2018 Desa Menasaraya, jadi kami memprioritaskan 60% kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena khususnya ke potensi desa saya ke petani, jadi kami anggarkan ke Saprodi, Pak. Saprodi, sarana produksi pertanian. Iya. Jadi dengan kami mendirikan sebuah BUMDes, Iya. BUMG istilahnya di Aceh. Kemudian di BUMDes tersebut, di BUMG menyediakan semua kebutuhan para petani desa, khususnya petani sawah. Petani sawah. Ya. Jadi petani Menasaraya khususnya saat itu di 2018 dengan program dana desanya, semua pembiayaan mulai dari pemupukan, pupuk, kemudian pestisida untuk penanggulangan hama, untuk meningkatkan hasil produksi dari pertanian khususnya padi. Iya. Itu dibiayai oleh desa. Dibiayai oleh desa Dengan harga yang murah, Pak. Dengan harga yang murah dalam artian dengan harga cash, namun pembayarannya utang, Tunggu panen, ya? Ya, tunggu panen. Jadi yang menjadi salah satu perbedaan adanya pembiayaan di desa dengan yang lain, sehingga itu bisa mungkin mengantarkan kami ke pusat, ke nasional, ya? Ke nasional, karena kami dengan menganggarkan ke pembiayaan Saprodi tersebut telah menjauhkan petani dari tengkulak, Pak. Dari tengkulak, Dari ya, tengkulak. betul. Karena selama ini sudah menjadi budidaya, memang tidak bisa dilepaskan lagi petani dengan tengkulak. Tengkulak, ya. Ya. Namun bedanya kalau tengkulak itu
harganya melambung karena mereka harus nunggu panen 4 bulan. Per bulan ya. Ya, 4 bulan. Jadi misalnya di pupuk urea yang sebenarnya harus dibeli sama petani 100.000, Iya. ini harus diambil, kalau diambil sama Tengkulak nanti harus bayar dia 150.000, Pak. Jadi hampir 50% itu keuntungan yang diambil. Iya. Salahkah Tengkulak? Tidak juga, karena Iya. mereka itu udah menanam modal. Namun hari ini saya bergerak bersama dengan rekan-rekan aparatur desa di Menasaraya menganggarkan dana desa sekitar 300 juta pertama, Pak. Waktu modal awalnya 300 juta. 300 juta. 300 juta karena kami di Menasaraya ada sekitar 50 hektar, Pak. Lahan di persawahan 50 hektar. 50 Itu hektar. aktif semua 50 hektar itu, Pak. Ya, itu yang aktif, Pak. Ya, yang aktif. Dengan sekitar jumlah 50 petani hektar. berapa? Dengan jumlah petani sekitar 150 orang. 150 Ya. orang menggarap sekitar 50 hektar ya. Ya. Kemudian karena di penganggaran 300 juta itu kan kita kalikan ke jumlah kebutuhan. Ya. Ya, jumlah kebutuhan. Jadi sehingga kami anggarkan 300 juta. Jadi pembiayaan dikasih sama uang desa, kemudian mereka menanam benih. Kalau benih ya memang udah benih kami, karena memang di saat itu kita udah pernah, karena sebelum saya menjadi dapat anugerah di Kemendes, kita pernah di Maret, Pak, pernah April ya, kalau April 2018 kita pernah mau diagendakan sama Pak Jokowi, mau dilakukan panen perdana di padi IF8 kita. Kemudian karena beliau nggak sempat, jadi diwakili sama perwakilan dari pusat dan Dinas Pertanian Provinsi. Itu yang mendapatkan hasil 12 ton per hektar, Pak. 12 ton per hektar dari bibit IF8 dengan binaan BUMDes. Oh, BUMDes. Ya, jadi yang bina BUMDes, benihnya IF8. Benih. Berarti benih ini awal mulanya dari mana, Pak? Kalau awal benih IF8 ini dari bantuan pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh. Tahun akhir 2017, Desember 2017. Desember 2017. Berarti yang diserahkan langsung oleh Pak Irwandi. Oh, Pak Irwandi langsung. Berarti di desa Bapak langsung Pak Irwandi. Pak Irwandi. Yang menyerahkan secara simbolis. Secara simbolis ya. Simbolis. Itu saat program awal dari Pak Irwandi Aceh Mego. Aceh Mego yang. Jadi dari EF8 tadi kemudian menjadi bibit. Dan ini Bapak tangkarkan sendiri, maksudnya bibit itu kalau untuk dijadikan bibit kan ini gini, Pak. Dari dasar itu benih yang dikasih ke kita kan masih utuh. Masih utuh ya. Masih utuh. Jadi kita punya petani kan 150. Ya. Pertama di 2018 itu kita hanya bina petani sebagai percontohan, untuk yang lain sekitar 10 orang, Pak. Dari 150, 10 orang yang kami bina benar-benar sebagai percontohan untuk 150. Dengan lahan berapa luas, Dengan Pak? lahan 10 orang itu. Sekitar 10 hektar, Pak. 10 hektar, berarti satu petani 1 hektar lah kira-kira gitu ya. Ya. Jadi di situ di 2018 di situ kita fokus. Iya. Kita fokus ke pembinaan, pendampingan agar lebih terarah cara pemupukan, perawatan segala macam, Pak. Jadi yang pernah panen, yang mau dipanen sama Pak Presiden di April 2018 itu di lahan binaan. Oh, di lahan binaan. Ya. Itu tembus kita di pertama dalam sejarah Menasaraya petani mendapat 12 ton. 12 ton. Dari sebelumnya. Berarti sebelumnya berapa ton? Paling tinggi, Pak, 6. Paling tinggi 6 ton. 6 ton dalam 1 hektar ya. 1 hektar. Jadi dengan kita buat pembinaan untuk itu tadi 10 orang tadi hampir rata-rata 12 ton per hektar bisa panen ya. Kemudian bibit tadi kemudian dikembangkan. Dikembangkan, Pak. Karena mungkin dengan cara bagaimana itu dikembangkan? Kita dikembangkan karena bibit IF8 setelah diserah terima sama Pak Irwandi itu kan bibit dari AB2TI Bogor, Pak. Sama bibit yang dikembangkan oleh komunitas AB2TI Bogor yang ketua umumnya Profesor Dwi Andreas. Guru besar IPB Bogor. Kita dikasih mandat hari itu, Pak. Dikasih mandat untuk
membina dan mengembangkan. Membina dan mengembangkan petani ya. Petani. Kemudian kita diberikan SK untuk menangkarkan benih dalam komunitas. Menangkarkan benih dalam komunitas. Dalam komunitas, ya. karena IAI Pelapa ini memang belum disertifikasi dan belum dipelepasan sama kementerian. Sehingga kita diberikan dalam bentuk komunitas. Saat itu kita di komunitas AB2TI. AB2TI. Nah, kebetulan saya sebagai ketua Aceh Utara, Pak. Kalau di provinsi saya sekjen di AB2TI. Nah, jadi dari 10 hektar tersebut, Pak, kita jadikan benih. Kita jadikan benih dengan memang dia harus ada perlakuan khusus. Kalau memang untuk benih itu perlakuan khusus. Namun yang dari 10 hektar itu di pertamanya tidak semua pun kita ambil untuk benih. Berapa ton yang diambil? Hanya kami ambil benih 3 ton, Pak. 3 ton. Dari itu perlakuannya bagaimana itu bisa menghasilkan bibit yang bagus dari tadi kan 10 hektar. Ya. Kalau 12 ton. Jadi yang diambil itu kan 3 hektar. Penanganan khususnya bagaimana itu? Kalau penanganan khusus itu dalam artian gini, Pak. Dia harus ada pendampingan. Kemudian harus kita lihat itu kondisi perkembangannya per minggu, Pak. Per minggu. Ada pencatatan lah ya? Ada pencatatan dari per minggu, lihat apa terserang. Karena kalaupun kita lihat selama ini kan, apalagi dengan kondisi-kondisi musim yang tidak tidak normal. Iya. Biasanya kan ada wereng, ada penggerek batang kalau sekarang, Pak. Betul. Jadi pengamatan itu kalau istilah di penyuluh pengamatan OTP, Pak. OTP, ya. OTP itu harus tiap minggu dia. Tiap minggu ya. Tiap minggu perkembangan. Karena kalau yang khusus kita jadikan benih itu dia harus memang terhindar dari semua penyakit, Pak. Terhindar dari semua penyakit ya. Semua hama-hama itu harus terhindar. Nah, jadi kalau kami itu ada 3 hektar yang kita jadikan benih, tapi hanya 3 ton tuh, Pak, yang kita ambil pertama. 3 ambil ya 3 pertama. Berarti dia penanganan khusus, kemudian pasca panen juga ada penanganan berarti. Harus penanganan. Ya. Dia nggak boleh tercampur. Nah, harus kita kalau memang panen selama ini dengan kombin ya harus dijaga benar-benar ya. Betul. Karena dia nggak boleh tercampur, nggak boleh kalau nggak nanti tercampur kan cuma sedikit masuk ke benih kan bisa jadi banyak. Iya betul. Berarti memang harus ada penanganan khusus. Kemudian setelah jadi 3 ton tadi, ini benih diapakan ini? Dibagi ke masyarakat atau bagaimana? Itu yang pertama 3 ton tersebut kami bagikan ke khusus masyarakat Nasarayu, Pak. Karena yang dikasih bantuan dari pemerintah Aceh hanya 200 kilo pertama, Pak. Jadi pertama 200 kilo 200 kilo. Jadi tercovernya ke 3 ton, ke 3 hektar. 3 hektar ya. 3 hektar. Nah, jadi yang lain tahun keduanya baru full. Bukan tahun kedua ya, MT kedua. Karena itu MT masa tanam kedua 2018 baru full, Pak. Baru full. Nah, jadi dari pengembangan dari benih dasar yang dikasih sama pemerintah Aceh ke MT kedua kami jadikan benih 3 ton itu kami bagikan ke masyarakat. Untuk 150 orang tuh, Pak. Untuk 150 orang. Kemudian dari 150 orang dengan 50 hektar ya, lebih kurang sawah itu, waktu itu panennya memang 12 ton per hektar atau bagaimana? Saat yang sudah dibagikan ini? Pelapa ini, Pak. Rata-rata 10 ton. 10 ton. Yang rata-ratanya 10 ton. Berarti panen raya berarti. Panen raya. Yang kita 12 ton 300 itu dipanen oleh pemerintah Aceh juga, Pak. Di April kalau nggak salah 17 April 2018 yang memang direncanakan Presiden Jokowi hari itu. Nah, berarti kan yang datangnya kemudian kepala dinas provinsi dan stafnya, kemudian dari Aceh Utara, bahkan yang mengkomplain 12 ton itu dinas juga, orang BPSB. Oh, gitu ya. Kalau hari itu kan kita masih belum ada apa-apa, Pak, nggak tahu. Nggak tahu begitu sebanyak gitu hasilnya gitu ya. Berarti kan kemauan dari Pak Geci dan kawan-kawan dari masyarakat sendiri untuk memperbaiki keadaan petani di situ waktu itu. Kemudian kendala-kendalanya Pak Geci dalam mengelola
pembinaan di desa ini. Ya, Pak Gici kan dengan mengembangkan ekonomi masyarakat melalui petani gitu Ya, kan. betul, Pak. Ini apa yang kendala-kendala yang dihadapi di lapangan? Kalau kendala ya memang sebenarnya banyak, Pak. Nah, karena nggak mungkin nggak ada kendala. Ya, Kalau di khusus seperti program yang yang kami laksanakan sekarang, misalnya pembiayaan dari dana desa Ya. untuk petani. Ini karena ada sebahagian dari masyarakat yang menganggap ini uang gratis. Oh, uang gratis, ya. Uang gratis. Karena memang budidaya masyarakat kita dulu itu ya, kan kalau memang yang namanya uang uang dari pemerintah lah, dianggap apalagi bantuan desa, ya. itu udah nggak bantuan, jadi nggak usah bayar lagi nih gitulah. Itu pertama kali Itu dihadapi pertama ya, sama Pak dihadapi. Gici ya. Terus bagaimana Pak Gici menyiasati ini pola pikir dari masyarakat bahwasanya setiap yang dikasih pemerintah itu bantuan kan, padahal kan Pak Gici sendiri kayak Saprodi itu kan dikembalikan ketika panen gitu udah, kan. ya. Nah, itu bagaimana menghadapinya? Kalau salah satu yang kami atasi dengan cara kita buat surat perjanjian, Pak. Surat perjanjian, Surat perjanjian kepada petani. petani yang kita bina. Jadi Terus? salah satunya pengalaman kita lihat dulu di dana PMPN. Ya. Ya, itu kandas juga, Pak. Ya. Nah, kemudian ini kan namanya BUMDes. BUMDes. BUMDes Badan Usaha. Ya. Jadi kami sesuai ADART. Jadi di ADART kami sebutkan, kemudian ada surat perjanjian dengan petani yang kita bina. Jadi petani yang dibiayai itu adalah petani yang kita bina. Setiap petani yang akan dibiayai itu harus terdaftar berapa jumlah lahannya, Pak. Ya. Ya, jadi kebutuhan yang kita kasih ke petani itu sesuai dengan luas lahannya. Ya. Nah, karena kita nengok jauh sebelumnya, si A punya lahan 1 hektar, tapi dia ambil pembiayaan 3 hektar. Ya. Ujung-ujungnya saat mau bayar nggak sanggup. Nggak sanggup. Ya. Berarti sesuai kemampuan. Sesuai dong? kemampuan. Jadi kami buat semacam surat kontrak, tanda tangan di materai 6.000 tuh, Pak. Itu semua tertulis hak dari petani dan hak dari BUMDes. BUMDes, ya. Sama-sama punya hak. Ya. Nah, jadi saya lihat insya Allah 90%, jangan kita kan 190% ya lancar. Udah ini udah berjalan 3 tahun. Ya. Kalau di masa tanam udah masa tanam ke-6. Nah, jadi Masa tanam ke-6 udah ya. udah 6 kali berarti, Pak. 6 kali, Mereka udah rollingnya udah 6 kali. Dari 300 juta itu udah 6 kali. Jadi saya lihat dengan itu jadi manjur, Pak. Kalaupun ya seseorang ada masyarakat yang memang keras kepala ya. Iya. Tetapi di pengurus BUMDes sesuai dengan perjanjian gak lunas bon MT dulu, MT ini nggak boleh ambil. Jadi satu desa, satu masyarakat itu dia hanya boleh ada 1 bon. 1 bon. Nah, 1 bon dalam 1 periode tanam. Tanam ya. Jadi kalau misalnya yang MT lalu belum lunas, ini untuk masuk MT baru dia nggak boleh ambil. Nggak boleh ambil, harus lunasi Harus dulu lunas itu ya. dulu. Jadi kan mereka mikir juga. Betul. Nah, jadi kalau memang di tahun pertama agak susah menghadapinya, tapi di tahun kedua alhamdulillah sampai saat ini udah aman-aman saja. Jadi mata rantai tengkulak tadi terputus ya? Dengan Kalau di desa saya khususnya udah 2 tahun alhamdulillah terputus, Pak. terputus ya. Berarti kita sudah normal, diperlakukan oleh BUMDes ya. dengan cara itu. Kemudian dari desa sendiri dapat ada keuntungan berarti? Alhamdulillah dapat, Pak. Itu berapa persen kira-kira dari Berarti yang kita ambil maksimal 10% dari modal. Dari modal ya. Misalnya kalau urea itu hak tebusnya berapa? 90, berarti itu yang dikasih 10. Iya. Nah, 10.000. Itu pun kayak di 2018 yang maksimal yang maksimal dalam pengelolaannya dan pemukuannya itu 1 tahun BUMDes dapat omset dari 300 menjadi 360, Pak. 1 tahun. Berarti dapat keuntungan 60 juta. 60 juta ya. Dengan pengelolaan petani Dengan tadi pengelolaan ya. petani itu yang memang kita ambil itu 10%. Ya.
Itu BUMDes saja, BUMDes belum saja. lagi masyarakat tadi. Belum ya kan, masyarakat. ya, Kalau masyarakat kan dia istilahnya di BUMDes ini kita bisnis sosial, Pak. Iya, bisa saja. Bisnis sosial. Social entrepreneur Social ya. Interpark. Ya. Jadi lumayan. Ya. Jadi untuk yang mengurusi BUMDes dapat persen cukup, desa pun makmur. Ya, masyarakat juga makmur. Masyarakat juga Ya. makmur karena dia selain terbantu di biaya, kemudian sistem mereka bertani pun terarah, Pak. Terarah ya. 3 tahun yang lalu di Menasaraya di 2015 kalau nggak salah kandas semua, Pak. Iya, iya. Pertaniannya kandas, jadi nggak sempat panen. Padinya cekik leher, apalagi itu kan. Pokoknya nggak sempat panen. Jadi Berarti memang irigasi atau tak ada hujan ini? semi, Pak. Kalau Semi kita. tak ada hujan. Semi tak ada hujan. Irigasi Irigasinya ada, tapi airnya nggak ada. Ini pemerintah Nggak cukup. daerah ini harus apa nih? Harus memaksimalkan. Memaksimalkan. Ya kan, petaninya mau berusaha ya, tapi irigasi ada, air nggak ada. Kecuali irigasinya nggak ada, airnya nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi ini irigasinya ada, Udah airnya nggak ada. 100% hujan ya. Ini 100% nggak tahu hujan. tunggu yang mana. Berarti tapi memaksimalkan potensi daerah, mungkin dengan cara-cara pola tanam dan sebagainya. Mungkin ini tadi salah satu untuk peningkatan ya Pak Geci. Katakan tadi bahwasanya alhamdulillah dengan benih yang baik bisa menghasilkan segitu luar biasa di atas 10 ton atau 10 ton kan yang selama ini 6 ton gitu kan. Berarti kalau misalnya masyarakat masing-masing mempunyai satu peta ya kan sawah minimal kan itu. Minimal. Pasti kan ada ya. Mungkin di yang petani pasti ada Rata-rata 1.600 meter lah. 1.600 meter. Itu 1.600 meter dapat berapa kira-kira tuh? Kalau sekarang sekitar 1,2, Pak. 1,2 ton. 1.600 ya. 1.600. Lumayan juga ya kalau dikalikan apa. Jadi padinya juga ke BUMDes juga? Ke BUMDes juga. Oh, ke BUMDes juga jadi ya. Di kita itu sistemnya kalau kita bilang dari hulu ke hilir ya juga kayaknya, Pak. Iya. Karena petani dibina, dibiayai, padi petani ditampung kembali. Tapi harganya tinggi Harganya tinggi. Berapa dari biasa 500, berapa? Pak. Hah? 500. 500 harga. 500 rupiah dari harga harga normal. Ya. Kalau kita beli kalau di sistem Tekula harganya malah menurun. Menurun. Nah, biasanya kalau nggak mau jual nggak usah ya kan. Nggak usah. Iya. Kalau tengkulak itu pasti turun, kalau nggak 150 pasti turun karena kita pelanggannya. Iya, betul. Tapi hari ini kalau di tempat kami itu harganya tinggi. Harga tinggi ya. Bahkan kita tinggikan 500. Oh, 500. Ya, jadi sehingga kalau kita kali-kalikan, Pak, itu petani sebenarnya pembiayaan yang kita kasih itu udah gratis. Gratis ya. Kita bayangkan misalnya dia ada pembiayaan 500.000. Ya. Dia hasil panen 1 ton. Ya. 500 kali 1 ton kali 500.000 juga. Iya, ya betul. Berarti yang kita kasih itu sebenarnya gratis. Gratis. Dengan kita naikkan harga tapi nggak nampak ya. Nggak nampak karena memang ini belum lagi bisnis. belum lagi biaya apa namanya? Pembinaan tadi ya. Masyarakat dibina kan. Di pola tanamnya diatur dan sebagainya oleh Pak Geci aparat kampung. Iya, Ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya kalau memang kita melihat memang seperti inilah yang harus dilakukan oleh desa-desa untuk bagaimana desa itu bisa makmur petaninya. Betul. Karena memang harus di backup oleh aparatur desanya ya, aparatur kampungnya. Kemudian Pak Geci, kemarin ini saya dengan Pak Geci juga persoalan masalah IF8 nih, ya kan? Mungkin sedikit cerita tentang IF8, kemudian Pak Geci juga pernah ada terlontar juluki sebagai seorang pengusaha 7 miliar gitu. ini biar tahu nih masyarakat ini gitu kan. Kalau Pak Geci seorang pengusaha yang 7 miliar ini luar biasa ini kayak gitu kan. Ini bagaimana Pak Geci biar kita tahu semua isu-isu ini gitu. Kalau tentang ya pengusaha 7 miliar itu memang salah satu komentar dari Kementan, mantan Kementan RI ya, Pak Andi Amran Sulaiman hari itu ya. Saat kita berkasus dengan IF8 di program Bursa Inovasi Desa Aceh Utara, Pak. Aceh Utara. Jadi sebenarnya gini. Jadi setelah saya dari anugerah di 2018, pusat 2018 dengan membawa tema pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sarana produksi pertanian di sana.
melalui program dana desa 2018. Salah satunya adalah benih IF8. IF8 ya. IF8. Kemudian IF8 ini masuk dalam bursa inovasi desa itu Pak. Masuk dalam bursa itu. Masuk dalam bursa inovasi desa Kabupaten Aceh Utara. Yang diumumkan di hadapan 3.600 orang Pak di Poltek hari itu. Oh, Politeknik. Karena jadi yang umumkan Bapak Bupati Aceh Utara langsung, yang diundang semua gesi seluruh Aceh Utara, semua tuhaput, semua pendamping desa, pokoknya sekitar 3.600 orang. Di mana tuh di Politeknik. Politeknik. Jadi Negeri Losmawe, pembukaan bursa inovasi desa. Iya. Jadi sempat hari itu IF8 masuk dalam ranking pertama bursa, Pak. Ranking pertama. Ranking pertama. Jadi kan semua desa itu mengajukan satu inovasi desanya. Iya. Karena saya menasari IF8, ya IF8 yang saya taruh di bursa ekonomi. Betul, betul. Jadi 800 sekian desa dari 852 desa itu semuanya IF8. IF8. IF8 yang dia pilih. Jadi langsung cerita di 2019 masuklah IF8 ini melalui bursa inovasi desa di ranking pertama. Kemudian semua desa yang sudah mereplikasikan itu menganggarkan di desanya melalui APBDes yang kayak yang pernah saya lakukan di 2018 saya menjadi juara nasional. Oh iya. Dengan sistem Saprodi. Jadi untuk pengembangan ekonomi masyarakat desa melalui bidang pertanian. Sekitar 800 desa. 800 desa, Pak. Karena kalau 800 desa rata-rata di desa itu sudah 1 ton pengadaannya kan 800 ton, Pak. 800 ton. 800 ton benih. Kalau dikalikan satu benih berapa itu? Kalau dikalikan 10.000 aja per kilo, Pak. Keuntungan 10.000 aja udah kali 800 berapa? Ton. Sebenarnya bukan lagi 7M. Oh gitu. Bukan lagi pengusaha. Tapi di angin lalu. Angin lalu. Yang namun yang hakikatnya itu program yang pernah kita lakukan itu program dari pusat juga. Dari pusat ya? Ya, program pengadaan benih di Aceh Utara. Program IF8 itu program pusat, program Kementerian Desa. Karena Bursa Inovasi Desa itu adalah program dari World Bank melalui Kementerian Desa. Kementerian Desa. Jadi sebelum mereka menganggarkan di dalam APBD desa masing-masing, saya itu diundang ke semua desa, Pak. Ke semua desa? Semua desa. Untuk mempresentasikan, IF8. Jadi hari itu kita di Aceh Utara ada 27 kecamatan. Jadi 27 kecamatan itu saya datangkan. Saya datang. Datang, bahkan bukan datang gratis, Pak. Saya dibayar sama pemerintah. Dibayar sama pemerintah. Iya, untuk memberikan bimbingan cara-cara budidaya padi. Makanya setelah itu setelah diaplikasikan sempat angin menerpa kita, Pak. Angin menerpa kita mungkin dengan hal-hal yang semacam itulah. Berarti memang inovatif yang Bapak lakukan di desa dan ini dicontoh oleh desa-desa lain. Sebenarnya kan kalau menurut kita ini sebenarnya adalah sebuah inovatif yang bagus ya. Ketika suatu desa dengan kalau di tempat desa Bapak itu sampai 50 hektar lahan, kemudian ada desa-desa lain kalau misalnya masing-masing desa minimal ada 50 hektar dikali 800 desa yang bergerak, ini udah berapa hektar yang bergerak. Jadi dengan inovasi ekonomi masyarakat desa melalui pertanian sawah. Berarti ada sebuah peningkatan kan gitu, Pak. Kalau memang ini dilakukan dengan baik. Mungkin karena terhambatnya kemarin dengan masalah itu agak terkendala mungkin. Apalagi nih sekarang masalah Covid corona ini kan kita perlu ada sebuah ketahanan pangan gitu kan. Dan ini sebenarnya perlu digerakkan kembali karena kan pemerintah pusat juga menyarankan untuk bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pertanian karena untuk ketahanan pangan gitu. Kemudian itu mungkin persoalan itu siapapun punya masalah ya Pak ya, punya problem dan sebagainya, tapi tidak menyurutkan langkah Bapak untuk bagaimana mengembangkan produk ini, mengembangkan desa Bapak untuk menjadi desa yang terbaik. Karena Bapak sekarang juga masih jadi kecil ya. Masih kecil. Yang ketiga hari tahun ini 19 September genap 3 tahun. 3 tahun. Ulang tahun kecil saya hari ini. Ulang tahun kecil. Masih tetap berjalan dengan baik.
kemudian Pak Munirwan, sebenarnya tadi Bapak juga sudah mengatakan sama kita tadi persoalan masalah di desa. Ya. Bapak melihat sendiri ini, Bapak sudah berkunjung ke 27 kecamatan di Aceh Utara. Aceh Utara, kemudian potensi-potensi yang ada di Aceh Utara, kemudian juga Bapak juga bisa mungkin melirik juga Lok Sumawe ya, Ya. dengan mungkin lahan sawahnya 1.900 hektar ya. Ini Bapak melihat kendala sebenarnya di pertanian ini, di petani ini apa Pak sebenarnya? Kendala utama. Kendala Kalau utama. misalnya bertani saya rasa mungkin Semua. petani kita rajin-rajin Semua, ya. ya. Karena nggak Rajin-rajin. disuruh pun pas masa turun ke sawah, masa tanam tadi mereka turun. Turun. Kan gitu, rajin-rajin. Rajin-rajin. Cuman apa Pak masalahnya? Ya istilahnya kenapa kok panennya 6 ton, 4 ton, kadang-kadang kemudian diserang hama dan sebagainya. Ini mungkin bisa Bapak jelaskan ini kenapa nih sebenarnya Pak? Kalau memang itu yang saya lihat, bahkan bukan lagi selama ini bukan lagi di 27 kecamatan, bahkan seputaran Lok Sumawe Aceh Utara lah. Tapi hari ini saya sudah mengelilingi Aceh Pak, di Aceh. pertanian Aceh. Jadi saya menyimpulkan hari ini, dan bahkan saya sudah punya kesimpulan, hanya satu yang dibutuhkan petani kalau memang untuk meningkatkan hasil produksinya. Iya. Pendampingan. Pendampingan. Tapi selama ini kan penyuluh pertanian ada Pak. Mungkin kalau kita bilang ada ya ada, kita bilang nggak ada ya nggak ada. Iya. Kurang maksimal. Kurang maksimal Kurang dilakukan maksimal. pendampingannya. Sebenarnya Ini pendampingan bagaimana maksud pendampingan Pak yang Munirwan nih? dibutuhkan petani hari ini saya lihat kita punya kami di beberapa ini kami hari ini dengan fokus padi Pak. Iya. Forum komunikasi dan Karena silaturahmi. juga saya petani Pak, karena saya punya sawah juga di Senedon. Hari ini saya bangun selama saya didimpa musibah. Setelah itu kita disarankan dari pusat bangun sebuah komunitas petani di Aceh. Iya. Namanya komunitas Forum Komunikasi dan Silaturahmi Petani Desa Indonesia atau Fokus Padi. Fokus padi. Nah, jadi sekarang kita udah ada beberapa pilot project. Iya. Bahkan di beberapa kabupaten. Jadi yang saya simpulkan bukan maksudnya pendampingan yang dimaksud adalah pendampingan yang maksimal Pak. Bukan pendampingan menyuruh ke sawah. Iya. Menyuruh ini udah musim tanam, ini udah musim panen. Iya. Jadi yang dibutuhkan petani hari ini pendampingan dan bimbingan. Pendampingan dan bimbingan. Kalau hanya pendampingan belum tentu dibimbing Pak. Iya, betul. Jadi hari ini di Aceh khususnya Aceh Utara ini yang belum ada bimbingannya nggak ada. Bimbingannya. Dari pihak-pihak mungkin dari pihak yang terkait. Iya, iya. Tapi kalau di sebagian komunitas ini udah Pak. Udah jalan ya. Ya, sih pengalaman saya di Menasarayu itu masyarakat tani Menasarayu bisa digenjot hasil produksinya 10 ton rata-rata. Itu produk yang masuk ke sana. Jadi produk yang kerjasama dengan BUMDes. Lulus seleksi dulu ya? Ya, seleksi dulu. Dalam artian kita ini harus kontrak dia dulu. Iya. Kamu jual obat ataupun mau untuk bimbing petani. Iya. Atau jual obat Jual aja, obat habis aja. itu udah laku, Ya, udah selesai laku, gitu selesai. ya. Jadi hari ini petani kita nggak tahu Pak cara sistem aplikasi pupuk yang Iya. tepat sasaran, pestisida yang sesuai. Ini rata-rata dulu petani kita di Aceh ini rata-rata pindah tanamnya itu 20 hari ke atas. Padahal itu udah salah. 20 hari ke atas. Iya. Seharusnya Seharusnya dia 15 ke bawah. 15 ke bawah. 15 hari ke bawah. Karena dia kan punya masa dia. Iya. Ada masa anakan, ada masa pembuahan, Iya. itu dia. Nah, begitu juga di pemupukan, Pak. Kemarin saya di Aceh Jaya. Iya. Saya turun ke sawah Aceh Jaya dengan fokus padi, dengan tim Iya. fokus padi. Jadi di sana dia mengaplikasikan pupuk udah overdosis. Dia punya Terakhir, lahan. lama-lama lahannya Ya. keras ya. Lama-lama hasilnya nggak ada. Nggak ada, karena ya? padinya udah kosong Pak. Udah kosong. Karena kayak kita juga lewat dosis kan down. Betul. Begitu juga padi ini. Kemarin di Aceh Jaya itu satu orang petani nggak ada pendampingan dia. Iya. Jadi diaplikasikan di lahan 3.000 meter, pupuknya udah 700 kilo Pak.
300 meter cuma 700 kilo. Ah. Jadi kan sebenarnya yang dibutuhkan 3.000 meter itu kan setengah hektar, Setengah hektar. cuma 350 kilo. Ya. Ini 700 kilo. Ini sudah 700 kilo. Ah. Jadi saat dia panen bukan banyak hasilnya. Gosong, sepertiga hilang. Sepertiga hilang. Karena begitu juga sistem pemupukan yang sebenarnya kayak urea. Dia di hari-hari apa dia? Ya. Nah, di umur berapa? SP 36 di umur berapa? Jangan urea hari-hari terakhir hari-hari mau panen. terakhir. Ya, jadi padinya bukan panen kita. Bukan buah yang timbul Iya, gitu timbul ya. daun yang banyak ya kan. Memang ini yang sangat diperlukan sebenarnya di pemerintah daerah itu di Dinas Pertanian untuk membimbing seperti ini. Membimbing. Pak Munirwan ya. Iya, iya. Jadi kalau kita melihat Pak Munirwan kan ini kan pembimbing kan memang sebenarnya di desa memang seperti inilah harusnya desa-desa yang ada di Aceh ini untuk bisa mengembangkan keunggulan desa itu ya. Salah satu dengan pertanian tadi betul-betul memang tadi yang Bapak bilang dibina kemudian dibimbing gitu kan. Dan Bapak mencoba untuk membina tapi dengan cara Bundes tadi membiayai kemudian mengambil para produsen-produsen pupuk dan sebagainya untuk bisa diajak kerjasama juga mendampingi gitu kan. Jadi ini Pak Munirwan mungkin ini sudah di akhir acara kita, harapan Pak Munirwan ini sendiri terhadap pemerintah daerah pusat kemudian terhadap petani-petani kita ini kemudian desa-desa ini apa Pak? Kalau memang kita secara pribadi petani yang kita harapkan perhatian yang sebenarnya. Ya, perhatian sebenarnya. Perhatian yang sebenarnya untuk petani. Ya. Karena secara tulus ya. Secara tulus. Jadi bukan melontarkan program. Jadi jadi yang dibutuhkan petani hari ini adalah eksekutornya. Eksekutor. Jadi kalau memang petani ini harus dibina dan dibimbing, harapannya mulai ke depan mudah-mudahan Pemda kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas padi, petani yang ada di Aceh ini untuk membimbing petani. Membimbing petani dengan. Khususnya kalau memang komunitas fokus padi Aceh di bawah tim kami ini siap 24 jam Pak dalam membimbing petani Aceh dan khususnya Aceh Utara. Aceh Utara ya. Jadi kalau memang saling berkolaborasi. Ya, kolaborasi. Mungkin nanti bisa menghubungi Pak Geci Munirwan ya Pak ya, Pak. Untuk bisa masyarakat kemudian desa-desa untuk bisa berkomunikasi. Mungkin saran, masukan dan bimbingan dari Pak Munirwan bersedia ya Pak ya? Siap Pak. Untuk bisa mengembangkan. Karena selama ini juga kita punya dalam forum komunikasi silaturahmi petani itu, itu banyak petani yang hari ini dibimbing melalui online. Kita punya satu grup FB yang memang terhubung di sana. Siapa yang mau bertanya. Jadi kita punya rekanan beberapa produk pestisida. Jadi mereka itu semua siap mendampingi. Misalnya kayak di kawasan mana? Di kawasan Baktia. Orang itu suka dia lebih memproduksi lebih mengaplikasi Sigenta. Kita suruh dampingi sama orang Sigenta. Sigenta gitu ya. Misalnya di Nisam lebih ke buyer. Kita suruh dampingi karena dari dasar pertama mereka masuk, ya kita udah kontrak. Ya. Jadi jangan jual produk jangan aja. Jual produk aja. Jadi sama-sama menguntungkan. Jangan produknya laku ya kan, tapi masyarakatnya yang terganggu. Terganggu gitu ya. Memang ini menarik Pak Munirwan, mungkin bincang-bincang kita kali ini ya. Nanti mungkin saya juga akan berkunjung ke tempat Bapak ini main-main ke sana melihat desanya ya. Karena memang ini sangat bagus sekali untuk bisa kita angkat bahwa potensi desa itu adalah dari sektor pertanian, perkebunan dan sebagainya. Ini betul-betul harus memang ditingkatkan dengan baik, yaitu dengan kerjasama bersama. Ya kan? Saling kolaborasi. Saling kolaborasi untuk bisa menghasilkan produk-produk inovatif di desa. Seperti Bapak dengan produk IF8 dan sekarang juga berasnya, hasil beras yang di F8 tadi sudah berhasil menghasilkan produk
yang Ya. ini, yang baik. Padi Lamblang. Padi dalam blang, dan ini menjadi sebuah produk unggulan desa Bapak ya, Ya. daerah desa Bapak untuk bisa dikembangkan di kemudian hari, dan sukses selalu buat Bapak, jangan pantang menyerah untuk bisa membina masyarakat-masyarakat kita di desa, karena petani itu butuh sentuhan-sentuhan yang kata Bapak tadi itu, membimbing dan membina masyarakat petani kita. Terima kasih Pak Munirwan. Baik, sahabat mulia dimanapun Anda berada, menarik sekali tadi perbincangan kita dengan Geci Munirwan tentang pertanian, dengan bagaimana mengelola ekonomi masyarakat melalui subprodis pertanian dengan badan usaha milik Gampung atau milik desa yang dilakukan di desa Pak Munirwan tadi. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa harus kita kembangkan. Pemerintah harus hadir ke masyarakatnya melalui pembimbingan atau pembinaan. Kemudian pemerintah harus hadir dalam hal bagaimana mengayomi masyarakat. Kemudian pihak-pihak swasta yang memproduksi produk-produk pertanian juga harus membimbing petani-petani untuk menjadi petani-petani yang benar-benar menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang terbaik. Karena tadi kita bisa simak bahwasanya dari 1 hektar yang selama ini 5 ton, 6 ton bisa menghasilkan di atas 10 ton. Ini luar biasa, sangat bagus sekali. Dan bila masyarakat dimanapun berada di seluruh Nusantara, di Aceh Utara dan Loksmawe mau menghubungi Geci Munirwan, silakan menghubungi di nomor yang tertera di bawah ini, dan bisa berkomunikasi. Tadi Geci Munirwan juga siap untuk memfasilitasi untuk bisa membimbing, membina ataupun berkonsultasi dengan kita agar Aceh ke depan, Aceh Utara, Aceh Loksmawe, Aceh Utara, dan Aceh pada umumnya bisa berkembang dari sektor pertaniannya. Terima kasih saya ucapkan. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya yang kita selalu mengangkat potensi-potensi desa, mengangkat masyarakat-masyarakat, orang-orang kreatif, orang-orang inovatif yang ada di Loksmawe Podcast Pak Ulis Muklis Azhar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.